Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elena Saskia Putri. Saya dari program studi Sarjana Kebidanan dan Pendidikan Profesi Bidan. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengaruh relaksasi otot progresif terhadap penurunan nyeri punggung bagian bawah pada ibu hamil trimester ketiga. Pertama ada definisi. Definisi terapi relaksasi otot progresif merupakan suatu terapi yang mengkombinasikan latihan nafas dalam dan serangkaian seri kontraksi dan relaksasi otot tertentu. Teknik memusatkan perhatian pada suatu aktivitas otot dengan mengidentifikasikan otot yang tegang, kemudian menurunkan ketegangan dengan melakukan relaksasi untuk mendapatkan perasaan yang rileks. Selanjutnya ada nyeri punggung bagian bawah pada ibu hamil trimester 3 sebelum diberikan terapi relaksasi otot progresif. Pastinya semua ibu hamil mengalami nyeri pinggang selama kehamilan. Faktor paritas dan usia ibu hamil mungkin berkontribusi dalam munculnya kejadian nyeri pinggang selama kehamilan. Sesuai dengan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa seluruh ibu hamil trimester 2 dan 3 memiliki skala nyeri pinggang yang mayoritas masuk dalam kategori berat, yaitu 60%. Selanjutnya ada nyeri punggung bagian bawah pada ibu hamil trimester 3 setelah diberikan terapi relaksasi otot progresif. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, skala nyeri bagian bawah pada ibu hamil trimester 3 yaitu memiliki skala dengan kategori nyeri ringan. Selanjutnya ada fungsi, yaitu menurut Nise Shinde 2013. Yang pertama, sebagai pilihan non-farmakologi guna kontrol langsung dari hipertensi. Yang kedua, meningkatkan kepatuhan pasien hipertensi untuk mengkontrol hipertensinya. Yang ketiga, bila dipraktikkan secara rutin dalam kehidupan sehari-hari, mengurangi kecemasan dan mengatasi masalah yang terkait dengan stres. Yang keempat, meningkatkan kebugaran, mengatasi insomnia, meningkatkan konsentrasi, mengatasi kelelahan, menurunkan spasma otot, serta membangun emosi energi positif dan energi negatif. Yang kelima, mengurangi distrima jantung, kebutuhan oksigen. Yang keenam, meningkatkan gelombang alfa otak yang terjadi ketika klien sadar dan tidak memfokuskan perhatian serta relaksasi. Setelah itu ada penggunaan. Menurut Setioadi dan Kusharyadi 2011, relaksasi otot progresif merupakan salah satu terapi komplementer yang dapat diberikan perawat atau bidan dalam proses memberikan asuhan dapat diberikan kepada klien yang mengalami gangguan tidur atau insomnia, stres, kecemasan, nyeri otot leher maupun punggung bagian bawah atas, dan depresi sehingga dapat memberikan efek rileks untuk memperlancar aliran darah, menurunkan ketegangan otot. Selanjutnya ada indikasi. Indikasi yang pertama itu pasien yang mengalami hipertensi. Yang kedua, pasien yang sering mengalami stres. Yang ketiga, pasien dengan kecemasan. Yang keempat, dengan pasien yang mengalami insomnia dan depresi. Kontraindikasi terapi relaksasi otot progresif ini ditunjukkan untuk pasien yang mengalami keterbatasan gerak total atau tidak bisa menggerakkan badannya. Selanjutnya ada teknik atau cara relaksasi progresif ini. Cara dari teknik relaksasi yang menggabungkan dari latihan nafas dalam dan serangkaian seri kontraksi. Yang pertama dari teknik terapi relaksasi otot progresif ini ada persiapan alat. Yang pertama itu kursi atau kasur, bantal, jam dinding, serta lingkungan yang tenang, sunyi, dan nyaman. Selanjutnya ada mempersiapkan pasien. Yang pertama itu menjelaskan tujuan, manfaat, dan prosedur pelaksanaan pada pasien. Yang kedua, anjurkan pasien untuk minum air putih dan berkemih terlebih dahulu. Yang ketiga, posisikan tubuh pasien secara nyaman, yaitu dengan berbaring, dengan mata tertutup, menggunakan bantal di bawah kepala dan lutut atau duduk di kursi dengan kepala ditopang. Hindari dengan posisi berdiri. Yang keempat, lepaskan semua aksesoris yang digunakan seperti kacamata, sepatu, sabuk, dan jam tangan. Yang kelima, melonggarkan ikat pinggang, melonggarkan dasi, atau hal lain yang sifatnya mengikat ketat. Gerakan yang kedua untuk melatih otot punggung. Yang pertama, angkat tubuh dari sandaran kursi.
Yang kedua, punggung dilengkungkan. Yang ketiga, busungkan dada, tahan kondisi tegang selama 10 detik, kemudian rileks. Yang keempat, saat rileks, letakkan anggota tubuh kembali ke kursi sambil membiarkan otot menjadi lemas. Gerakan ketiga ditunjukkan untuk melemaskan otot dada. Yang pertama, tarik nafas panjang untuk mengisi paru-paru dengan udara bersih sebanyak-banyaknya. Yang kedua, posisi ini ditahan selama 10 detik selama merasakan ketegangan yang di bagian dada, kemudian turunkan ke perut. Yang ketiga, saat ketegangan dilepas, lakukan nafas normal dengan lega. Yang keempat, ulangi sekali lagi sehingga dapat dirasakan perbedaan antara kondisi tegang dan rileks. Gerakan yang keempat ditunjukkan untuk melatih otot-otot perut. Yang pertama, tarik nafas kuat perut ke dalam. Yang kedua, tahan sampai perut menjadi kencang dan keras. Setelah 10 detik dilepaskan bebas, kemudian diulang kembali seperti gerakan awal untuk perut ini. Selanjutnya, ada mekanisme relaksasi otot progresif untuk nyeri. Salah satu relaksasi yang dapat kita lakukan untuk mengurangi nyeri yaitu progressive muscle relaxation atau relaksasi otot progresif. Relaksasi otot progresif adalah terapi relaksasi dengan gerakan mengencangkan dan melemaskan otot-otot pada satu waktu untuk memberikan perasaan relaksasi secara fisik. Selanjutnya ada SOP menurut Setiawadi dan Kusharyadi 2011. Yang pertama ada persiapan alat, yang kedua itu ada prosedur. Gerakan yang pertama itu ditunjukkan untuk melatih otot tangan, yaitu yang pertama genggam tangan kiri sambil membuat suatu kepalan. Yang kedua, buat kepalan semakin kuat sambil merasakan sensasi ketegangan. Yang ketiga, pada saat kepalan dilepaskan, rasakan relaksasi selama 10 detik. Yang keempat, gerakan pada tangan kiri ini dilakukan 2 kali sehingga dapat membedakan perbedaannya. Yang kelima, lakukan gerakan yang sama pada tangan kanan. Gerakan kedua ditunjukkan untuk melatih otot tangan bagian belakang. Caranya itu yang pertama, tekuk kedua lengan dengan ke belakang pada pergelangan tangan sehingga otot di tangan bagian belakang dan lengan bawah menegang. Yang kedua, jari-jari menghadap ke langit-langit. Gerakan yang ketiga ditunjukkan untuk melatih otot besar pada bagian atas pangkal lengan. Caranya yang pertama, genggam kedua tangan sehingga menjadi kepalan. Yang kedua, kemudian membawa kedua kepalan ke pundak sehingga otot biceps akan menjadi tegang. Gerakan yang keempat ditunjukkan untuk melatih otot bahu supaya mengendur. Caranya, angkat kedua bahu setinggi-tingginya seakan-akan hingga menyentuh kedua telinga. Yang kedua, fokuskan perhatian gerakan pada kontrak ketegangan yang terjadi di bahu, punggung atas, dan leher. Gerakan 5 dan 6 ditunjukkan untuk melemaskan otot-otot pada wajah, seperti dahi, mata, rahang, dan mulut. Gerakan yang pertama itu gerakan otot dahi dengan cara mengerutkan dahi dan alis sampai otot terasa kulitnya keriput. Yang kedua, tutup keras-keras mata sehingga dapat dirasakan ketegangan di sekitar mata dan otot-otot yang mengendalikan gerakan mata. Gerakan yang ketujuh ditunjukkan untuk mengendurkan ketegangan yang dialami oleh otot rahang. Gerakan ke-8 ditunjukkan untuk mengendurkan otot-otot di sekitar mulut. Gerakan ke-9 ditunjukkan untuk merelaksasikan otot leher bagian depan maupun belakang. Gerakan yang ke-10 ditunjukkan untuk melatih otot leher bagian depan. Gerakan ke-11 ditunjukkan untuk melatih otot punggung. Gerakan ke-12 ditunjukkan untuk melemaskan otot dada. Yang pertama, caranya tarik nafas panjang untuk mengisi paru-paru dengan udara sebanyak-banyaknya. Kedua, ditahan selama beberapa saat sambil merasakan ketegangan di bawah dada sambil turun ke perut, kemudian dilepas. Ketiga, saat ketegangan dilepas, lakukan nafas normal dengan lega. Ulangi sekali lagi sehingga dapat dirasakan perbedaan antara kondisi tegang dengan rileks. Gerakan ke-13 ditunjukkan untuk melatih otot perut. Caranya yang pertama, tarik dengan kuat perut ke dalam. Yang kedua, tahan sampai menjadi kencang dan keras selama 10 detik, lalu dilepaskan dengan bebas. Yang ketiga, ulangi kembali seperti gerakan awal untuk perut. Gerakan ke-14 dan 15 ditunjukkan untuk melatih otot-otot kaki, seperti paha dan betis. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan.
Apabila ada kekurangan mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.